Ya, Shalom, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Apakah suara saya bisa didengar? Bagus. Oke, sebelum kita mulai, saya persilakan Pak Hendra Winata untuk buka di dalam doa pembukaan. Silakan. Pak Hendra, Shalom Pak Hendra. Ya, Mana Pak? Ya, halo. doa pembukaan dulu deh Pak, sebelum kita mulai. Silakan. Hari ini menjelang malam, akan syukur terima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu kami dapat berkumpul kembali di PMN Indonesia ini. Kiranya Engkau urapi kami satu persatu. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus bekerja padanya. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ibadah sore hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra Winata. Baik, Yo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagai lagu pertama, saya ambil lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua. Sebentar. Ya, kita lanjutkan dengan lagu yang kedua, yaitu Roh Kudus datanglah. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, agar supaya Roh Kudus menjamah kita.
Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap pagi, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. 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 Amin. Sekarang mari kita siapkan hati. Untuk sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul dengan saudara seiman.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ya, hari ini kita berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan tidak memandang kau dari gereja mana, tetapi kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Jangan Pernah Menyerah. Lagu ini mengingatkan supaya kita tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala cobaan maupun tantangan yang harus kita hadapi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Ya, saya persilakan hambanya yang membawakan firman hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Tuhan memberkati. Shalom, Pak. Selamat sore. Shalom, Pak. Suaranya masih merdu, Pak. Ya, shalom. Terima kasih. Dan saya kagum Bapak bernyanyi tanpa diiringi musik. Luar biasa feelingnya. Ya, satu talenta yang luar biasa tanpa musik bisa bernyanyi. Saya dengar tadi 3 lagu dengan bagus sekali. Terima kasih Bapak. Kami diinspirasi oleh nyanyian tersebut. Mari kita bersatu dalam doa untuk Bible Study yang akan kami bawakan. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati dan pikiran kami, karena kami percaya dalam Yesus Kristus kebangkitan dan hidup kami. Dan kami juga tahu Engkau bekerja di hati setiap orang yang percaya. Ketika kami Tuhan boleh bersekutu, sesungguhnya kami belum pernah bertemu satu dengan yang lain, tapi melalui Zoom ini kami dipersatukan sebagai anak-anak Tuhan untuk mendiskusikan kekayaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami juga Tuhan menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami, tapi bagi siapapun. Terpuji namamu Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, kekasih Yesus Kristus, saya mengambil tema Financial Bible Study. Financial Bible Study ini sering kami bicarakan di jemaat karena ternyata Alkitab itu juga mengajari kita, firman Tuhan mengajari kita tentang bagaimana memanage, menggunakan harta kekayaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Karena pada zaman ini, khususnya pada akhir zaman nanti, akan semakin banyak orang memisahkan finansial, memisahkan harta, memisahkan miliknya, jabatannya dari kuasa Tuhan. Maka orang berebut membuat harta itu menjadi objek yang dikejar, dicari dengan berbagai cara hanya untuk dimiliki, tidak peduli dengan manusianya,
sampai dengan memperbudak manusia, menjual manusia untuk harta, tanpa pernah memahami bahwa dana finansial yang sesungguhnya itu adalah berasal dari Tuhan. Perlu saya pikir kemarin itu menjelaskan ini kepada warga jemaat agar warga jemaat juga sadar bahwa kita bukan berebut, bukan hanya untuk mencari, bukan untuk menumpuk tumpukan jabatan, duit dan lain sebagainya. Sebagaimana kita lihat pada saat ini, semakin tidak ada lagi waktu orang merenungkan tentang Tuhan dan harta. Itu sudah terpisah sama sekali. Oleh karena itu, semakin merasa penting beberapa bulan terakhir ini mempercakapkan ini dengan berbagai pihak supaya semua orang bisa mengerti. Bahkan juga nanti dari pemahaman-pemahaman seperti ini akan muncul pengertian tentang persembahan yang bagaimana sebenarnya sebagai ucapan syukur dari orang-orang yang diselamatkan. Karena seringkali kita dengar persembahan-persembahan yang kita berikan ke gereja seringkali berbau ajaran, dogma, atau hal-hal tertentu yang ditekankan tanpa melihat itu sebagai ucapan syukur dan rasa takluk dan takjub di hadapan Tuhan tentang harta yang kita pelihara, yang dipercayakan kepada kita. Maka dari Mazmur 24 ayat yang pertama, kami coba melengkapi tema ini, yakni Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya. Apa aja pun yang ada di bumi ini, yang sudah menjadi uang, kita tukarkan menjadi uang. Kita tukarkan dengan jasa, dengan segala-galanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan anehnya bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi kita sendiri pun adalah miliknya Tuhan, yang tidak dapat berbuat banyak, yang tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Tuhan selain mempercayakan. Jadi kalau kita tidak mempercayakan bahwa dana finansial yang Tuhan percayakan kepada kita itu kita kelola, bagaimana kita mempercayakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Itu yang saya lihat banyak mengganjal pemikiran di dalam pertumbuhan iman orang-orang percaya. Oleh karena itu, kalau kita mencoba membaca-baca Alkitab, ada ribuan ayat Alkitab yang berbicara tentang uang dan harta. Ya. Dan Tuhan mau memberikan itu, tidak malu-malu mengajarkan kita bagaimana supaya kita memahami, memanage keuangan tersebut, agar kita jangan tergelincir, agar kita jangan salah kaprah di tengah-tengah dunia dengan kekuatan iblis sekarang yang menawarkan jabatan, menawarkan kekayaan, menawarkan kenikmatan, lalu orang berebut. Bahkan sekarang harga diri orang bukan lagi diletakkan di dalam kebenaran firman, tapi harga diri seseorang sudah diletakkan di atas harta yang dia kumpulkan. Maka orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, tidak peduli bagaimana itu dicapai, sampai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus tertangkap KPK, dan yang belum tertangkap pasti jauh lebih banyak. Dan ini menyadarkan kita sebenarnya bagaimana kita mengajarkan hal-hal tertentu kepada jemaat kita, supaya mereka juga bisa menerima apa yang menjadi bagiannya untuk mensyukuri, bukan soal besarnya finansial yang dipercayakan Tuhan, tapi bagaimana kita mensyukuri finansial itu, karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang terpercaya. Alasan rohani kami lihat kenapa Tuhan membicarakan begitu banyak ayat tentang finansial ini. Alasan rohaninya adalah karena memang seperti yang kami gambarkan di awal tadi, bahwa finansial ini telah mengambil posisi yang sangat besar di pikiran orang. Telah mengambil posisi yang besar, bahkan sudah menjadi lebih besar dari iman. Ini digambarkan di ayat yang ke-24, ya, tidak ada dua Allah, kepada Tuhan dan kepada Mammon. Seolah-olah ini harta ini, finansial ini, kekuatannya bagi manusia apalagi zaman sekarang udah jauh lebih kuat dari kuasa Tuhan. Udah lebih hebat dia. Dan kalau kita buat sebenarnya survei yang jujur, yang jemaat kita kalau ada sampai 200 jiwa
atau 1.000 jiwa gitu ya. Kita coba survei dulu. Berapa orang yang dikuasai oleh finansial? Berapa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Berapa persenkah Roh Kudus menguasai pikirannya? Berapa persen harta menguasai pikirannya? Seringkali kita berbicara mengenai teologi jauh sekali mengenai hal-hal yang kadang-kadang mereka tidak mengerti. Tapi hal yang sangat menggerogoti iman mereka adalah harta itu sudah jauh lebih kuat seperti harimau yang mencakar ke sana kemari, memakan imannya sehingga mereka tidak nampak lagi bersaksi. Itu sebabnya kekristenan kita menjadi semakin mandul untuk bersaksi. Beribadah sih masih banyak, tapi bersaksi di tengah-tengah pekerjaan, bukan hanya bersaksi di tengah-tengah ibadah, tapi melalui pekerjaan dan hal-hal yang lain, itu semakin sulit kelihatan. Karena memang pemahaman salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu di antaranya adalah masalah finansial ini. Sesungguhnya harta dan uang itu tidak jahat ya. Sesungguhnya itu kan netral aja. Sebenarnya yang jahat itu adalah sikap dan hati kita memandang. Bagaimana kita memandang harta itu? Bagaimana kita digoda oleh harta itu? Ya, kalau kita lihat misalnya itu dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Cinta ya. Kenapa sih cinta? Ya karena kalau kita lihat itu harga diri kita akan naik atau kita akan semakin diperhatikan orang kalau duit kita banyak, kalau harta kita banyak, kalau perhiasan kita banyak, itu kan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Maka muncullah kecintaan akan diri sendiri itu. Maka pada saat yang sama kita akan menjadi cinta akan uang. Kita mati-matian merebut, meraup, melakukan apa saja untuk uang ini, sehingga itu semua kita pikirkan supaya kita belum menikmati nih, supaya dianggap orang hebat gitu ya, supaya dianggap orang sukses. Bahkan banyak orang-orang Kristen sekarang justru dengan mengumbar-umbar dana yang mereka miliki seolah-olah karena berkat uang. Padahal jelas-jelas kita tahu bahwa seorang pegawai negeri misalnya, seorang pegawai kan tertentunya gajinya. Seorang pejabat kan tertentunya gajinya, tapi dia dengan sukacita mengumbar-umbar tentang uang yang tidak tahu dari mana sumbernya, dan gereja pun tepuk tangan menerimanya tanpa mengingatkannya. Dan di sanalah kita salah kaprah. Kita pun kadang-kadang pokoknya uang dari manapun ya terserah dialah, yang datang itu kan persembahan. Tapi kita tidak pernah memberikan pembelajaran bagaimana sebenarnya memberikan persembahan supaya dapat berdampak di tengah-tengah pelayanan kita. Ya, kadang-kadang kita juga harus saling mengingatkan di antara penggunaan dana ini. Karena cinta akan uang. Sekarang cinta akan kebanggaan juga melalui uang kita kumpulkan. Gereja berlomba-lomba mendirikan gerejanya sebesar-besarnya karena itu dianggap sebagai kesuksesan, keberhasilan. Maka kita butuh uang loh. Jadi kita tidak mempersoalkan lagi dari mana uangnya. Karena kita tidak mau sabar lagi dengan apa yang ada. Karena itulah sebenarnya naturalnya di dalam iman. Oleh karena itu banyak hal yang boleh diingatkan melalui ini. Penggunaan uang itu sangat mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan dikira loh uang itu uang kita, aku dapat, aku cari itu keringatku yang mau aku makan, mau aku buang, mau aku lempar, mau aku kasih sama siapa, ya itu ternyata ada kaitannya loh dengan Tuhan. Kalau kita baca misalnya di Lukas 16 ayat yang ke-11 ya. Jadi kalau kamu tidak setia dalam perkara atau hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa? Gitu kan. Jadi kalau kita tidak terpercaya nih mengelola dompet kita, mengelola sumber dana kita menjadi orang yang terpercaya, lalu siapa yang mempercayakan harta yang sesungguhnya? Ya, siapa? Ya nggak mungkin. Ya, kita akan dikenal, dilihat kalau diteliti, ternyata bukan orang-orang yang terpercaya. Karena bukan dari perkara itu kita dilihat, tapi siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil. Masih ingat Ibu Bapak, Matius 25 ayat yang pertama ada ayat 21, ya dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, dalam finansial kecil, aku berikan kepadamu tanggung jawab yang
jauh lebih besar, perkara lebih besar. Jadi finansial itu selalu diawali dengan kepercayaan Tuhan terhadap seseorang dalam perkara-perkara kecil. Karena nggak ada loh orang yang kaya mendadak kecuali anak apa ya, anak pengusaha, bukan anak pejabat loh. Anak pejabat kan digajinya itu, tertentunya sebenarnya gajinya itu. Maka kalau mereka berbeda dari yang seharusnya, itu harus dicurigai ya, dan seharusnya nggak diterima bantuannya apalagi di gereja karena meragukan itu sebagai seorang pegawai. Tapi itu harus ada rumusan tertentu lagi ya dari gereja-gereja. Yang lain dengan pengusaha karena dititipkan usahanya kepada anaknya, dia langsung menjadi direktur. Tapi seorang yang meniti karirnya di dunia ini pasti akan dimulai dari perkara-perkara kecil, bahkan bukan perkara kecil, tapi persoalan-persoalan besar yang diatasinya. Ketika dia terpercaya melewati, mengelola perkara-perkara itu, maka Tuhan semakin menambahkan karunia, tambah karunia di dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudaraku, tiap-tiap hari kita bertemu dengan situasi demikian. Kita selalu berhadapan dengan finansial yang selalu mengikuti keseharian kita. Oleh karena itu kita akan lebih serius menggali, memahami tentang finansial ini. Sebentar, saya buka dulu catatanku, masih ada tambahannya bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, ada tanggung jawab Tuhan di dalam finansial itu, tapi juga kita harus melihat bahwa kita juga punya tanggung jawab sendiri. Finansial itu adalah tanggung jawab Tuhan, artinya Tuhan yang memberikan. Tapi jangan karena itu pemberian Tuhan, kita tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya. Kita harus bertanggung jawab juga. Itu sebabnya bahwa pimpinan kita bukan hanya kepala bagian kita, tapi semua pertanggungjawaban kita harus kepada Tuhan. Tanggung jawab Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kalau saya baca di Kejadian 22 ayat 14 dikatakan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Emang ini persoalan tentang ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak, lalu tidak jadi, maka Tuhan menyediakan domba yang lain, lalu dikatakanlah tempat itu menjadi Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, sebagaimana kita lihat. Maka ayat-ayat Alkitab banyak sekali kalau kita lihat masalah itu. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1, bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatunya, di dalamnya juga harta, atau kita juga di dalam Ulangan pasal yang ke-10, di Mazmur 24, di Imamat, lalu dibuat tahun Jobel, supaya kita merayakan bagaimana pemberian Tuhan berbagi dengan yang lain. Ya, karena Tuhan itu adalah pemilik. Bahkan di Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-8 lebih spesifik lagi dikatakan bahwa Tuhan itu pemilik emas, pemilik perak. Ya, jadi yang ada di anting-anting, yang ada di cincin kita, yang kita bangga-banggakan, kadang-kadang itu mengangkat harga diri kita, yang ada di gelangnya para ibu-ibu yang gemerincing dibawa ke gereja, dan itu semuanya adalah milik Tuhan kalau kita mau. Jadi begitu banyak ya harta Tuhan yang masuk ke gereja, tapi yang tinggal berapa lah ya? Berapa persen? Kalau setiap hari Minggu itu ada 100, ada 200 orang yang masuk dengan segala perhiasannya, emas dan perak masuk ke gereja, kadang-kadang sekian kilo ya. Tapi yang tinggal berapa? Ada sedikitnya. Ya. Oleh karena itu juga di Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa punya Tuhanlah segala sesuatu yang ada, punyanya lah kambing, punyanya domba. Kalau dia lapar nggak perlu permisi sama kita, nggak perlu dia mengemis. Kalau kita memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi itulah tanda lain dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Tuhan mengatur dan mengendalikan segala perkara supaya kita dapat mendapat finansial itu. Kalau kita baca di Roma di Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, sehingga apa yang dikehendakinya itu menjadi prosperi bagi kita, kemakmuran bagi kita, dan lain sebagainya. Ya,
Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan loh, mendatangkan nikmat, mendatangkan prosperi, mendatangkan kemakmuran, sekalipun jalannya sulit. Ya, kalau kita lihat misalnya jalannya Yusuf di tanah Mesir sulit banget, tapi akhirnya menjadi prosperi bagi dia, bahkan bisa menampung satu bangsa dan menafkahi satu bangsa. Demikian juga Yakub dengan jalan yang berliku-liku, tapi Tuhan bekerja, kebaikan Tuhan ada di sana. Tuhan yang berjanji membuat dia berhasil, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Dia mengatur semuanya. Ya, Yusuf juga di tanah Mesir, kalau kita baca segala yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dia lakukan itu berhasil, bukan karena keterampilan dia. Yusuf nggak pernah sekolah loh. Skillnya kita nggak tahu, dia anak manja yang selalu dimanja oleh bapaknya. Tapi ketika dia menjadi seorang budak, bahkan menjadi seorang tahanan, dia menjadi seorang yang skillful. Kenapa? Karena Tuhan menyertai janji Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur, bukan skillnya Yusuf, tapi Tuhan yang mengatur sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan sedemikian hebat. Ya, Tuhan mengatur. Kalau kita lihat juga di Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Maka kita akan berdiskusi ini dengan jemaat-jemaat bahwa Allah memenuhi segala keperluanmu asal kita percaya. Ya, percaya. Iya, tapi jangan karena kita memahami bahwa Allah menyediakan lalu kita menjadi skeptis atau pesimis, tidak agresif, tidak positif. Nah, itu salah juga. Karena menggunakan harta Tuhan ini, bagaimana kita menjadi tempat penitipan harta Tuhan, harus menjadi orang yang terpercaya. Terpercaya di dalam menggunakan kemampuan skill kita, terpercaya juga di dalam mendayagunakan berkat-berkat Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia harus menjaga semua yang Tuhan berikan. Ya, seperti 1 Korintus pasal yang keempat ayat 21 dikatakan, yang akhirnya yang dituntut dari para pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Wah, kalau kadang-kadang ini bawa nasi ini bagi diriku sendiri, aku bertanya, apakah aku sudah menjadi seorang pelayan yang dapat dipercaya? Dapat dipercaya loh. Kalau dapat berkhotbah udah bisa, Pak. Ya. Kalau dapat memberitakan Injil sudah, kalau dapat melakukan banyak hal sudah, tapi yang aku selalu saya renungkan, apakah aku seorang hamba yang sudah dapat dipercaya? Dipercaya memberitakan firman-Nya bukan karena keinginanku. Dipercaya untuk memberitakan firman-Nya demi kemuliaannya. Dipercaya mengelola finansial yang diberikan banyak atau tidak. Bagaimana kita mengelolanya? Apakah terpercaya atau tidak? Demikian juga tadi kami ingatkan di Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka kepadanya akan diberikan perkara-perkara yang besar. Jadi dana-dana yang besar, proyek yang besar, kepercayaan yang besar, selalu dimulai dari kepercayaan kecil yang diberikan kepada kita. Berkat dan kutuk itu sebenarnya, sekalipun tadi Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, dan yang kedua kita katakan bahwa manusia itu punya andil, apakah dia terpercaya mengelola, maka itu juga tergantung dari kesetiaan kita. Kalau kita baca di Ulangan 30 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Jadi jangan kita melihat hidup ini sebagai nasib, bukan karena kita miskin karena Tuhan tidak memberkati, tapi kita harus lihat bahwa ternyata berkat atau kutuk adalah tergantung dari kesetiaan kita. Ya, kemiskinan, kekayaan, ya, kesuburan, kemakmuran adalah juga tergantung dari kesetiaan kita. Bukan hanya setia kerja, bukan hanya kerja keras, tapi setia bagaimana mempercayainya kepada Tuhan. Kalau hanya soal kerja keras, petani loh yang paling kerja keras, tapi mereka kaya enggak, ya, enggak kaya-kaya.
Ya, yang kita lihat. Ya. Di Mazmur 35 ayat 27 juga dikatakan Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Keselamatan hambanya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan prosper, ya, kemakmuran ya. Ya, jadi Tuhan itu besar. Dia menginginkan kemakmuran umatnya, kemakmuran hambanya. Jadi bukan hamba yang miskin, tapi bukan juga hamba yang kaya, tapi yang tercukupkan di dalam kehidupannya. Ya, ya, kita akan melihat bagaimana pelajaran dari Yusuf juga demikian. Bahkan Yusuf juga demikian. Ya, dia mengingatkan kita bahwa kita harus mempercakapkan berkat-berkat Tuhan, mempercakapkan kuasa Tuhan, mempercakapkan firman Tuhan di Yusuf 1 ayat yang ke-8, supaya jalanmu diprosperi, di apa? Diberkati, dimakmurkan Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kau akan beruntung. Nah, sekarang bagaimana kita mengajak warga jemaat kita mempercakapkan kuasa Tuhan? Mereka sudah dihandle, sudah diambil waktunya oleh gadget, apalagi oleh game, oleh segala macam. Kapan mempercakapkan firman Tuhan di rumah tangga? Saya setiap masuk ke rumah keluarga, kalau konseling, saya bertanya, ada nggak kebaktian di rumah ini? Yang bikin sekali sebulan aja nggak ada. Paling-paling sekali setahun. Di akhir tahun tanggal 31 jam 12 malam. Itu pun kalau mereka kumpul. Sekali setahun. Sekali sebulan enggak. Sekali seminggu ada enggak. Atau kita gimana? Ya, bagaimana mempercakapkan? Padahal kalau kita lihat di Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 itu diminta kepada kita untuk mempercakapkannya berulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak cucu kita. Ya, tentang kuasa, tentang berkat Tuhan, tentang semuanya, kita harus mempercakapkannya. Jangan lupa mempercakapkannya. Jadi lupa mempercakapkan firman Tuhan, berarti kita juga tidak dalam hitungan kemakmuran di dalam rencana Tuhan. Karena kita akan menjadi egois, karena kita tidak akan dapat menjadi berkat bagi sesama, maka berkat itu dialihkan bagi orang lain. Bahkan banyak juga orang-orang Kristen sekarang tidak mau lagi bersekutu bersama dengan sesamanya, dengan pelayannya. Coba deh kita para pemimpin gereja secara jujur. Berapa persenkah dari warga jemaat kita yang terdaftar yang selalu hadir mengikuti persekutuan kita? Ya, padahal di Mazmur 133 diandalkan, dikatakan di sana. Lihatlah betapa indahnya, betapa nikmatnya bila saudara-saudara duduk bersama. Sebab kesanalah berkat Tuhan diarahkan sampai selama-lamanya. Jadi berkat itu segala sesuatunya bersekutu di hadirat Tuhan, bersekutu di keluarga, bersekutu di dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok besar. Di sana kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang terberkati. Demikian juga nanti ketika kita merasa terberkati, maka ucapan syukur kita juga di hadapan Tuhan akan muncul. Karena itu keyakinan kita berasal dari Tuhan, maka kita memberikan persembahan karena kita tahu segala sesuatu berasal dari Dia. Demikian saya coba sampaikan kepada kita semuanya. Semoga ini dapat mengingatkan kita. Saya tahu kita semua sudah tahu tentang apa yang saya bawakan ini, tapi saya hanya sekedar mengingatkannya dan boleh menceritakannya kembali sehingga orang lain juga jemaat kita boleh mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai Financial Bible Study ini. Makasih Bapak. Boleh tutup dalam doa hambanya. Saya tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kuasa Roh Kudus-Mu mempersatukan kami, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, kami hanya bertemu secara visual, dan kami juga tidak terlalu banyak dalam pertemuan ini. Tapi biarlah kami, Tuhan, menjadi seperti bola es yang dapat memberitakan firman-Mu bergulir ke berbagai penjuru dunia. Ketika kami berbicara,
ketika kami mengarahkan orang lain, ketika kami menghibur mereka-mereka yang belum mendapat berkat berkecukupan, agar mereka Tuhan juga mau percaya kepadamu dan memperbaiki sikap pikiran mereka tentang harta yang Tuhan percayakan kepada setiap orang. Terpuji namamu Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya mbaknya, Pendeta Wilson Lumban Tombik ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus menyadari ya, segala sesuatu yang kita miliki itu bukan kita punya ya, itu hanya dipercayakan ya, untuk kita bisa kelola dengan benar. Ya. Nah, karena ada satu pepatah yang mengatakan, apa yang kita cari itu semuanya akan sia-sia kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan benar. Yang benar itu tentunya dalam Tuhan. Ya. Kita bisa diberi kekayaan itu karena Tuhan Yesus mempercayakan kita dan kita harus mengelola dengan benar ya. Jadi jangan sampai salah. Akhirnya kita jadi sombong ya, jadi lupa diri ya. Karena di Ibrani 13 ayat 5 yang mengatakan jangan kau menjadi hamba uang, tapi cukup karena apa yang kau miliki sekarang. Ya. Tuhan Yesus itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Ya. Terkadang kita nih, ya, kalau belum ada sesuatu yang kita miliki, kita selalu bisa datang ke rumah Tuhan, berdoa, ya, minta didoakan, ya, rajin, ya, beribadah. Tapi ketika kita sudah diberkati, terkadang kita bisa menjauh dari itu. Alasannya sibuk, ya, tidak ada waktu. Ini yang repot, ya. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu karena hari ini yang hadir 20 orang ya. Berarti kita setia di dalam beribadah. Karena saya selalu pegang itu di Keluaran 19 ayat 5 ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu firman Tuhan. Bukan kita yang buat ya. Tapi itu kata Tuhan. Kita harus ingat. Ya, segala harta kekayaan yang kita miliki itu jangan kita gunakan dengan sembarangan ya. Apalagi akhirnya kita bisa lupa diri ya. Kita semaunya ya. Wah, jangan seperti itu. Itu sama juga kita mendukakan hati Tuhan. Amin. Kalau kita bisa dipercayakan oleh Tuhan, kelola dengan benar. Ya. Kita diberi sama Tuhan, kita katakan terima dan kita setelah itu kita kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan juga kita harus benar-benar memberi dengan ketulusan hati ya. Itu satu finansial juga untuk kita bisa kelola dengan benar. Kalau kita bisa kelola dengan benar, percaya deh, pasti Tuhan Yesus akan terus tambah-tambah berkat. Amin. Ya, kuncinya kita harus benar di hadapan Tuhan karena di Mazmur 37 ayat 23 ya. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan kepada Dia. Miliki roh takut akan Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita. Semua milik Tuhan. Dan Dia hanya percayakan untuk kita bisa dapat mengelolanya dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Wilson Lumban Tombing yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan pakai ya. Bapak menjadi hamba Tuhan yang setia, yang taat, yang terus melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ada Ibu Lydia Jumali untuk doa syafaat, tapi sebelumnya satu pujian Pak Joni Iskandar. Baik. Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kita akan angkat satu pujian. Oh Yerusalem, kota di mana yang menjadi cita-cita kita semua untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Oh Yerusalem,
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Ya, kita nanti akan masuk ke dalam kota Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Dan nyanyikan sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Saya persilakan namanya doa syafaat. Ya Bu Lydia, kembali. Silakan Bu Lydia, doa syafaat. Ya, pendengar Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana kami bisa mengikuti dan kembali ya. Terima kasih menolong dan kami dalam Tuhan. Kami juga serahkan bersama yang melayani Tuhan, kita terus dalam pelayanannya Tuhan. Semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau murah menolong dan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Dia. Ya, kemuliaan kebenaran hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan Ya Bu Lydia.
Saya akan lanjutkan ya doa syafaat ya. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami bersyukur bahwasanya Kau selalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati sekali lagi hamba-Mu Pendeta Wilson Lumba Tombing yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Biar pakai dia Tuhan menjadi hamba yang setia, yang taat, yang melayani Kau lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati istri anak-anaknya Tuhan, berkati kesehatannya dan apapun yang dilakukannya di dalam melayani Kau Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan Kau yang sudah memberkati oleh firman-Mu masuk ke dalam hati kami, lubuk hati kami yang dalam, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati pemimpin bangsa Indonesia kami Tuhan, Presiden Joko Widodo bersama Bapak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri juga, semuanya ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, karena kami percaya matamu yang selalu bertuju buat bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Berkati pemilu yang akan diadakan nanti di tahun 2024 Tuhan, biar Kau sendiri yang menentukan apa yang menjadi siapa yang menjadi pemimpin buat bangsa Indonesia Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat dipimpin oleh Engkau Tuhan, dapat hidup damai sejahtera sukacita rukun damai di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kami percaya juga memberkati para dokter, para perawat, yang orang-orang yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Bapak Ibu yang hadir, kami percaya apa yang sudah Kau firmankan Tuhan untuk kami terima, dan kesembuhan itu akan terjadi. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Berkati juga ya Tuhan, ibadah besok kami juga akan dilayani oleh Bapak Alex Nehemia Tuhan. Kau berkati, Kau urapi dia, sehingga dia menjadi saluran berkat untuk kami semua dapat menerima firman yang dari isi hati-Mu. Berkati kami Bapak Jerry Putira Tuhan, saudara dari Ibu Messi Tuhan, yang saat ini masih di ICU rumah sakit Tebet. Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan kami percaya, biar mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Berkati istri anak-anak dari Bapak Jerry Putira itu. Berkati juga Bu Messi. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya apa yang kami sudah lakukan hari ini, kiranya ibadah kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada Engkau Tuhan, kiranya kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya Bapak Ibu yang hadir malam ini juga yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami semua, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan bermain. Itu kita orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh dibantu Pak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.